Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 25 April 2014. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan di antaranya ratusan kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat dilalap api. Serta terkait kasus JIS, Polri minta FBI hormati hukum Indonesia. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Kebakaran hebat melanda Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Ratusan kios yang berada di Blok 3 Pasar Senen hangus dilalap api. Untuk memadamkan kobaran api diterjunkan 36 unit pemadam kebakaran. Namun hingga Jumat siang kobaran api belum dapat dipadamkan. Parkir di tengah perempatan, silakan untuk. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Senen, Jakarta Pusat ini terjadi Jumat pagi sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Diduga titik api berasal dari Blok 3 Pasar Senen. Akibatnya ratusan kios yang berada di Blok 3 lantai 3 hangus dilalap si jago merah. Kios yang memperdagangkan barang mudah terbakar seperti kain dan bahan memicu terus membesarnya kobaran api. Sebanyak 36 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Namun kendati menerjunkan banyak kendaraan pemadam kebakaran, kobaran api belum juga dapat dipadamkan hingga Jumat siang. Sulitnya akses menuju titik api dan kurangnya persediaan air menjadi faktor sulitnya petugas untuk memadamkan kobaran api. Berapa Pak? 36 unit kita kerahkan. 36 unit. Pak, kendala tadi kendalanya kontinuitas airnya ya kurang bagus. Ya kadang tekor kalinya. Belum lagi lalin padat, kadang selang kita. Nah itu kendala itu. Sehingga di samping itu juga penyebaran apinya cepat karena memang bahannya udah terbakar. Tapi belum diketahui asal api dari mana, Bang? Apalagi mereka kan masih tutup tuh. Ya, rolling door-nya juga masih belum dibuka. Nah, kita susah tuh memprediksi gerakan apinya kemana tuh udah susah itu karena tertutup semua. Melihat kebakaran ini, para pedagang langsung mengevakuasi barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. Untuk saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara jalan yang melintas di Pasar Senen tersendat karena banyaknya kendaraan yang berhenti hanya untuk melihat peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad dan Sumantri melaporkan. Ya pemirsa, pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Wali Kota Gorontalo yang selama 1 tahun ini menggantung, nyaris menimbulkan bentrokan di antara dua kubu calon wali kota di Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo. Pendukung Adan Dambea dan Indrawanto Hasan yang tidak terima dengan hasil putusan nyaris menghakimi 3 orang pendukung Marten Taha dan Budi Doku yang melintas di depan markas pendukung Adan Dambea. Inilah ratusan massa pendukung Adan Dambea, Indrawanto Hasan yang mengejar 3 orang pendukung Marten Taha dan Budi Doku yang melintas di Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo, tepat di depan markas pendukung Adan Dambea. Massa yang tidak terima dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan 3 pasangan lainnya peserta pemilihan Wali Kota Gorontalo dalam sidang keputusan yang dibacakan pada Kamis sore 24 April 2014. Akibat insiden ini, ratusan personel polisi diterjunkan untuk mengamankan Jalan Panjaitan. Mobil pendukung Marten Budi juga turut diamankan. Melihat kejadian ini, calon wali kota Adan Dambea langsung menenangkan massa pendukungnya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan melanggar hukum. Dengan meminta massa pendukungnya agar bisa menerima keputusan ini. Saya ingin sampaikan kita menerima keputusan konstitusi. Tidak ada masalah. Saya minta untuk kita tidak melakukan gerakan apapun. Sebelumnya ratusan massa pendukung pasangan nomor urut 3 ini melaksanakan nonton bareng pembacaan putusan sidang sengketa Pilwako
yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi lokal Gorontalo melalui siaran streaming dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Ya, pemirsa, diduga adanya ikut campur negara Amerika yang akan menurunkan tim Biro Investigasi Federal atau FBI dalam penyelidikan kasus asusila pelecehan seks yang terjadi di Jakarta International School. Polri mengingatkan kepada penyidik dari negara lain untuk mengikuti prosedur hukum pemerintah Indonesia. Menurut Kabak Penum Polri Kombes Polisi Agus Rianto, setiap negara punya aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh negara lain. Peristiwa kejahatan asusila pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School diduga salah satu pelakunya melibatkan warga Amerika Serikat yang pernah mengajar di sekolah bertaraf internasional tersebut. Untuk itu penyidik Polri yakni Polda Metro Jaya harus bekerja ekstra untuk mengungkap kasus tersebut karena disinyalir warga negara asing. Adanya rencana bahwa Amerika akan ikut mengusut kasus tersebut, yakni dengan menurunkan tim penyidik FBI. Polri mengingatkan bahwa kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pemerintah Indonesia. Polri akan siap bekerja sama dengan FBI apabila pihaknya meminta bantuan kepada penyidik Polri dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penegak hukum negara tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Polisi Agus Rianto mengatakan hingga kini pihak FBI belum melakukan permohonan permintaan bantuan kepada Mabes Polri untuk sama-sama mengusut kasus di Jakarta International School. Namun pihaknya menunggu permohonan tersebut dan siap membantu apabila FBI memerlukan bantuan Polri. Nah, sedangkan apakah hukum FBI ataupun hukum Amerika seperti itu? Nah, tentunya penyidik dari FBI lah yang lebih memahami tentang tersebut. Pada prinsipnya kita akan siap berkoordinasi dengan instansi ataupun pihak manapun sehingga permasalahan yang ada bisa sesuai dengan keperluan masing-masing. Tentunya sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita dalam penyebaran informasi yang kita miliki. Dari Jakarta, Hendri Fajar Yadi melaporkan. Kapolri meminta orang tua siswa di JIS periksa kesehatan anaknya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.